eh, Hatim Al-Majnun, seorang sufi. Seorang sufi yang bernama Hatim Al-Majnun ini pekerjaannya terus dia bawa tongkat ke kubur, menggali kuburan, gali tengkorak-tengkorak. Lalu tengkorak itu setelah didapatkan oleh Majnun ini, si Majnun ini, maka dia langsung tusukkan dia tusuk telinga tengkorak itu dengan tongkatnya. Maka kalau telinga ini dari telinga tengkorak itu kalau tembus dari kanan ke kiri, berarti orang ini adalah orang yang menerima suatu pesan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, sedikit pun tidak ada yang tersisa. Kemudian kalau ditusuk sampai setengah, ini tongkat mandek, berarti ini adalah orang yang bisa menerima peringatan, pelajaran, dimasukkan ke dalam hati. Kemudian kalau ditusuk itu telinga tengkorak, sedikit pun tidak ada yang masuk, berarti ini dia tidak pernah mendengarkan peringatan, termasuk tidak pernah mendengarkan peringatan. Nah, dari gambaran itulah para sufi mengatakan bahwa ada orang yang hanya punya mulut tapi tak punya hati. Ada orang yang punya mulut dan punya hati. Ada orang yang punya hati tapi tak punya mulut. Ada orang yang tidak punya hati dan tidak punya mulut. Ini 4 ya. Pertama, ada orang yang hanya punya mulut tapi tak punya hati. Kedua, ada orang yang hanya punya hati tapi tak punya mulut. Ketiga, ada orang yang punya mulut tapi tak punya hati. Kemudian yang keempat, ada orang yang tidak punya mulut tak punya hati. Nah, orang yang punya mulut tak punya hati, dia hanya bisa berbicara dan pembicaraannya itu tidak pernah peduli dengan apa yang dalam hatinya. Sehingga apa yang dikatakan ini tidak pernah jujur dengan apa yang dalam hati. Itu adalah biasanya mulut para penjahat katanya. Kemudian ada orang yang punya hati tapi tidak pernah punya mulut. Artinya segala sesuatu dirasakan oleh hati. Dirasakan oleh hati. Tapi sedikit pun tak pernah menggunakan mulutnya untuk berkata-kata. Dia bisa menggunakan hatinya untuk menerawang apapun yang tidak bisa dilihat oleh orang. Dengan basirahnya dia bisa terawang. Ini adalah orang yang punya hati saja tapi tak punya mulut. Kemudian ada orang yang punya hati dan punya mulut. Punya hati dan punya mulut berarti itu adalah orang yang kata-katanya sejalan dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya diungkapkan dengan penuh kearifan dan kebijakan. Sehingga apa yang diucapkannya itu tidak pernah merugikan dirinya, tak pernah merugikan orang lain. Tapi justru memuliakan diri dan memuliakan orang lain. Ini adalah orang yang punya hati dan punya mulut. Yang keempat adalah orang tak punya hati dan tak punya mulut. Dia tidak punya hati dan tidak punya mulut. Jadi yang pertama itu adalah orang yang punya mulut saja tak punya hati, itulah penjahat. Dia selalu mengata-ngatai orang dan tidak pernah memiliki perasaan. Dia tidak memikirkan orang itu akan merasa tersakiti oleh kata-katanya atau tidak. Sedangkan orang yang punya hati saja tapi tak punya mulut, gambaran daripada para wali. Para wali itu yang termasuk wali-wali majzub yang tidak pernah mau menghiraukan, tidak pernah menghiraukan. Orang berbuat jahat di depannya tidak mau melarang orang berbuat jahat, mulutnya tidak dipergunakan untuk itu. Kemudian tidak mau juga mengajak orang berbuat bagus. Pokoknya hanya dengan hati saja. Adapun yang punya hati dan punya mulut itu para ulama-ulama yang istiqomah, yang itu adalah para ahli-ahli kebijakan, ahli-ahli kemah. Dengan arti dia menyampaikan segala sesuatu berdasarkan hati, sehingga apa yang dikatakannya bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan orang yang tak punya hati, tak punya mulut itu, ini jauh lebih jahat daripada hanya yang punya mulut tapi tak punya hati. Karena apa? Artinya
baik orang berbuat jahat di hadapannya, dia tidak pernah sedikit pun memiliki perasaan kasihan. Tidak pernah dia merasa marah, tidak pernah merasa itu dan ini. Dia tidak peduli sama sekali, apalagi mau mengakainya. Itulah gambaran daripada orang yang tidak punya hati dan dia punya mulut. Maka oleh sebab itu orang-orang tua kita dulu mengatakan juga apa? Ini adalah orang yang bukan manusia. Orang tapi bukan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang ingin menjadi manusia. Kemudian yang ketiga, ada orang yang akan menjadi manusia. Yang keempat adalah ada orang yang sudah jadi manusia. Orang yang bukan manusia, manusia hanya fisik jasmaninya saja. Tetapi sedikit pun perasaan-perasaan kemanusiaannya tidak ada. Tidak ada perasaan kemanusiaan. Yang ada adalah sifat bahimiah. Sifat bahimiah itu. Bahimiah itu binatang ternak. Binatang ternak. Bahkan jadi sifat subuhiyah, binatang buas. Pokoknya dia tidak punya perasaan manusia sedikit pun. Nah, kemudian dari bukan manusia menjadi akan jadi manusia. Orang yang akan jadi manusia itu ada kemauannya untuk berubah. Dari tidak pernah ada kepedulian kepada sama manusia, tidak pernah punya perasaan kepada manusia, mau apa saja manusia tidak pernah dipedulikan, menjadi ada sudah terpengaruhnya dengan perilaku orang, maka dia akan jadi manusia atau ingin menjadi manusia. Nah, keinginan jadi manusia ini ditindaklanjuti dengan akan jadi manusia. Dia belajar bagaimana menjadi manusia yang sungguhnya. Nah, sehingga nanti akan jadi manusia. Manusia yang sudah jadi manusia inilah yang nanti dikategorikan dengan nama insanul kamil. Ada kitab Insanul Kamil itu membahas tentang manusia yang sempurna itu apa. Nah, Insanul Kamil itu kata daripada Imam apa yang punya Insanul Kamil itu, kalau nggak salah itu Ibnul Arabi atau Ibnu Abi Dunia. Ada kitab itu Insanul Kamil. Di situ dibahas Insanul Kamil itu hakikatnya apa. Insanul Kamil itu adalah apabila pada diri kita itu sudah menyatu dengan insanul kamilnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika orang-orang yang selevel dengan dia bertemu dengan dia selalu mengatakan sallallahu alaika, sallallahu alaika, sallallahu alaika. Kenapa? Karena pada sosok si fulan ini adalah ada Rasulullah SAW. Ada hakikat Rasulullah pada dirinya. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah itu persis. Bagaimana dia bertauhid persis seperti tauhid Rasulullah. Bagaimana dia bersyariah persis seperti syariah Rasulullah. Bagaimana dia bertarekat persis seperti tarekat Rasulullah. Bagaimana dia berhakikat persis seperti hakikat Rasulullah. Bagaimana dia bermarifat seperti marifat Rasulullah. Dari marifat Rasulullah. Sehingga ini mungkin ya boleh kita sebagai salah satu husnuzon lah. Pernah ada seorang yang setiap malam dia itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Setiap malam dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika dia ke Yaman, dia tidak lagi bertemu dengan Rasulullah di malam-malam dia berada di Yaman itu. Kalau dia pulang ke Indonesia, di Indonesia setiap malam dia bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia kembali ke Yaman, tidak lagi bertemu dengan Rasulullah dalam tidurnya. Lalu dia bertanya ketika dia sampai di Indonesia, begitu dia bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya tidak bertemu dengan engkau pada waktu di Yaman? Katanya orang itu dijawab oleh Rasulullah, karena di situ ada sosok diri saya kepada Umar bin Habib Umar katanya. Ini wallahu a'lam apa itu merupakan satu testimoni kepada Habib Umar atau gimana lah. Nah, kalau kita ambil dari segi apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada orang ini, bahwa itulah
termasuk salah satu daripada orang yang masuk pada insanul kamil. Pada insanul kamil yang sudah sampai kepada yang namanya insanul kamil. Sehingga setiap kali dia bertemu dengan orang selevel dan selevel, sallallahu alaihi ya, sallallahu alaihi. Ini adalah tahapan-tahapan kemanusiaan sehingga dia sampai kepada insanul kamil. Itu adalah manusia yang sudah jadi manusia, manusia yang sudah punya hati dan punya mulut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wala yab'udu, mana ini? Kita manusia seperti tadi. Manusia itu kesenangannya ini akan sesuai dengan tingkatan akalnya. Tingkatan akalnya. Lihat saja ibu-ibu ini, coba diperhatikan perilaku dari para anaknya. Pada usia sekian tahun, apa yang disenangi oleh anak ini? Pada usia sekian tahun, apa yang disenangi? Pada usia sekian tahun, apa yang disenangi? Misalnya kita ambil salah satu lompat ini. Ketika dia remaja, yang laki-laki remaja apa yang disenangi? Pasti teman perempuannya, pasti dia disenangi. Yang perempuan juga pasti yang disenangi adalah teman laki-lakinya. Ayo kalau gitu kok main boneka-bonekaan. Wah, saya bukan anak kecil lagi dia bilang. Kalau dia kecil, senang main boneka-bonekaan karena memang itu saatnya. Kalau dia sudah lewat misalnya masa remaja itu, lain lagi kesenangannya. Sampai kepada usia tua, lain lagi kesenangannya. Apa yang kadang-kadang tidak disenangi pada waktu muda, disenangi pada masa tua. Karena itulah yang cocok dengan level usianya. Nah, ketika anak ini dia senang main bola sodok misalnya, atau main bola kasti, atau bola pingpong, ini yang sangat disenangi. Nah, begini saja sekarang, karena ayahandamu, yaitu Prabu misalnya seorang raja, dia sudah uzur, sudah berhenti sekarang kau main pingpong segala. Kamu sudah dinobatkan untuk menjadi pengganti ayahmu jadi raja. Jadi raja, padahal dia senang pada main pingpong itu. Dia tidak akan mungkin memilih menjadi raja pada saat itu, di saat dia lebih senang main bola basket, bola pingpong dan sebagainya, atau permainan-permainan yang sesuai dengan anak-anak. Ini menggambarkan kepada kita tahapan-tahapan zauq daripada manusia dalam ilmu tasawuf itu akan disesuaikan juga dengan apa? Dengan tahapan-tahapan akal, perkembangan akalnya, perkembangan mudrikahnya. Sehingga kalau dipilih misalnya sesuatu yang disenangi dan sesuatu yang tidak disenangi, walaupun menurut orang lain ini adalah sesuatu yang sangat-sangat disenangi oleh kalau menurut orang lain. Misalnya ambil sajalah dua contoh. Si A sangat senang terhadap bakso cair pakai mangkok itu. Kemudian si B sangat senang kepada cilok. Ketika ditukari kesenangan si A terhadap bakso cair dengan kesenangan si B terhadap bakso cilok, tidak akan mungkin si A itu memilih bakso cilok ini, karena dia sangat senang kepada bakso cair. Begitu juga si B, mau bayar berapa saja, pokoknya kamu ambil sekarang ini bakso cair, tidak mungkin akan mau. Karena apa? Kalau dipisahkan dia akan sangat kecewa dengan apa yang disenanginya. Dia akan sangat-sangat kecewa. Maka itu termasuk alamul fuad ataupun narullahi muqaddah, itu sebagai satu gambarannya. Sehingga dengan gambaran-gambaran ini kita akan diantarkan nanti kepada pemahaman bahwa berpisah dengan yang maha kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala bisa membawa dampak sakitnya fuad kita, sehingga kalaupun kita dimasukkan ke dalam neraka tidak kita rasakan sakitnya neraka tersebut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala al-aduwu fi alamil hirman
Qala al-adu fil medani, musuh di medan perang, ma'as saulaja, bersama tongkat, ahabbu ilayya min al-kisari lisultan, lebih saya sukai daripada 1000 ranjang raja, ma'al julusi alaihi, bersama duduk di atasnya. Artinya ini ada orang yang hobi perang, ada orang hobi perang, orang hobi perang. Kemudian mungkin saja di antara salah satu musuhnya itu adalah yang paling disenangi apabila dia membawa senjata tongkat, memakai senjata tongkat. Lalu dipilih oleh para prajurit yang lain, Tuan ini tidak cocok terjun ke medan perang, karena Tuan sekarang posisinya sebagai seorang raja. Lebih bagus Tuan ini tinggal di istana, duduk di kursi apa? Di kursi duduk manis di situ. Lebih bagus karena Tuan jadi raja. Tapi karena kesenangannya adalah berperang, mengalahkan musuh, dan paling hobi dia misalnya dia pakai tongkat itu si musuh, maka musuh di medan perang pakai tongkat itu jauh lebih dia sukai daripada menempati 1000 ranjang raja. Bal man tuglibuhu syahwatul batni, bahkan orang yang bisa mengalahkan dia oleh syahwat perut. Syahwat kita ini 3, syahwat mulut, syahwat perut, dan syahwat parah. Ini yang seringkali juga kita ungkapkan pada bulan Ramadan itu. Puasa itu adalah untuk menahan 3 syahwat ini, syahwat mulut, syahwat perut, dan syahwat parah. Nah, orang yang dikalahkan oleh syahwat perut, lau khuyira, kalau dia dipilihi bainal harisati wal halwa, antara bubur harisa dan manisan. Harisa ini biasa kan, bubur harisa itu yang biasa dibikin di bulan Haram, bubur harisa, wal halwa dan manisan, wa baina fi'lin jamilin, dan antara perbuatan yang indah, yuqahiru bihi al-a'da'a, yang ia menggagahi dengannya akan musuh, wa yuqrihi bihi al-asdiqa'a, dan ia menyenangkan dengannya akan teman-teman, la atharal harisata wal halwa, niscaya dia akan memilih akan harisa dan halwa. Jadi karena apa? Di sini kan ya orang ini senang makan minum lah, senang makan minum yang dikatakan oleh para ulama sufi dengan namanya yaitu Abdul Batni, penyembah perut. Itu para penyembah perut. Nanti karakter yang berbeda ini akan melahirkan sudut pandang yang hasil pandang yang berbeda. Sehingga misalnya orang yang hobi berkelahi seperti Mike Tyson misalnya, hobi berkelahi. Kemudian si Fulan adalah hobi makan minum. Pokoknya semua kuliner masuk ke dalam perutnya. Masuk dalam perutnya. Nah, ketika ditanya si Mike Tyson mana lebih baik berkelahi daripada makan bakso cair, jelas Mike Tyson mengatakan lebih baik berkelahi, lebih bagus berkelahi. Si penyembah perut ini ditanya, mana lebih baik kau dikasih makan ayam bakar teliwang misalnya, ayam bakar teliwang, daripada berkelahi? Lebih baik saya makan ayam bakar teliwang. Kemudian orang yang karakternya seperti Mike Tyson misalnya, yang mengatakan, buat apa makan ayam bakar? Itu orang banci suka makan ayam bakar. Orang yang jantan adalah senangnya berkelahi. Maka si suka ayam bakar itu mengatakan, ini bukan manusia namanya kalau suka berkelahi. Yang namanya manusia sejati adalah orang yang senang terhadap makanan minuman, karena itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kita kulu wasrabu wa la tusrifu, makan dan minum tapi jangan melampaui batas. Tidak ada perintah Allah dalam Al-Qur'an mengatakan disuruh kita berkelahi. Maka yang berkelahi itu juga mengatakan apa? Wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Dan berdalil terus. Nah, ini sudut pandang yang berbeda akan melahirkan kebenaran yang berbeda menurut
sub-sub bagian-bagian orang semacam ini. Maka itu sebabnya dikatakan oleh beberapa penulis bahwa tafsir daripada Al-Quran atau buku-buku yang ditulis itu sangat dipengaruhi oleh hobi kadang-kadang. Hobi penulis itu sendiri. Hobi penulis itu apa hobinya? Yang kedua oleh karakter penulis itu. Kalau memang karakternya orang emosional, maka dia akan banyak menulis buku-buku yang sifatnya emosional. Misalnya begini, secara aliran misalnya, antara yang masuk organisasi Salafi, kemudian Wahabi, yang masuk kepada Jamaah Tabligh, kalau dia menulis buku, lihat saja dia buku yang tulis itu pasti akan menampakkan karakter kesalafiannya karena dia memang orang salafi. Kalau yang Jamaah Tabligh akan menulis buku, menulis kitab, menunjukkan karakter ketabligannya. Jarang yang melebur sesuai dengan tema daripada kitab ataupun buku yang ditulis. Kalaupun itu melebur dengan itu, ada salah satu karyanya yang lebih menampakkan secara dominan karakter aslinya, sehingga disitulah kelihatan aslinya sebagai seorang manusia dilihat daripada tulisannya. Nah, begitu juga dari rasam tulisan kan gini, ada orang yang senang nulis jongkor ke kanan, itu pun kadang-kadang ada yang jongkornya 5%, ada yang jongkornya 10%, ada yang jongkornya itu sampai 70%. Ya sangat mungkin. Ada yang senang itu jongkornya ke kiri. Ini karakter juga. Ada yang senang ini nulisnya panjang. Itu kalau direkayasa. Tetapi karakter aslinya itu akan kelihatan daripada kebanyakan tulisannya itu bagaimana bentuknya. Dari situ ahli filologi akan mengetahui bahwa si fulan yang punya tulisan ini karakternya begini. Itu semua adalah menjadi gejala daripada karakteristik kejiwaan daripada manusia. Nah, begitu juga dalam memahami sesuatu, sehingga nanti kalau kita mungkin berbicara dengan orang-orang yang beda profesinya tentang sesuatu, maka akan menjadi berbeda pula lah hasil kesimpulan daripada pandangannya itu, akan tergantung daripada sudut pandang. Sehingga dimisalkan, kalau dari segi dimensi ya, kalau dipandang begini, kertas ini misalnya dari sana, akan berbeda sudut pandang yang dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari atas dalam menilai ini kertas. Sehingga diibaratkan bagikan 4 orang buta. 4 orang buta ini ketika dia disuruh untuk dapat mendefinisikan akan gajah dengan cara menyentuhnya, Mas, ayo kamu sentuh itu gajah. Nanti setelah itu definisikan ya, apa gajah itu. Lalu dituntun dia, dipegang pertama kali ekornya, yang pertama ini megang ekornya. Ini gajah ya, gajah. Terus dibawa kembali. Coba kau definisikan, apa itu gajah? Gajah itu adalah binatang kayak benang, dia bilang. Karena dia pegang ekor itu sih gajah. Kemudian yang kedua, ayo kamu saya tuntun ke gajah itu. Kemudian nanti setelah kau pegang dia, lalu definisikan. Maka yang kedua ini, yang dipegang adalah paha daripada itu si gajah. Ayo kembali kamu. Nah sekarang kau definisikan, itu gajah apa? Gajah itu adalah binatang kayak pohon kelapa. Padahal dia sendiri tidak pernah lihat pohon kelapa. Cuma dia pegang-pegang saja. Kemudian yang ketiga, ayo satu pun kamu menyentuh itu gajah, nanti setelah itu definisikan gajah. Begitu dia sampai di gajah ini, dibawa dia kepada tubuh gajah, jaraba itu gajah. Suruh kembali, ayo kamu sekarang definisikan itu gajah. Apa gajah itu? Gajah itu adalah
binatang yang lebar kayak papan tulis misalnya, atau kayak tembok gitu. Kemudian yang keempat, ayo saya tuntun kamu untuk menyentuh gajah itu. Nanti setelah itu kamu dipensikan, dibawalah dia menuju ini ke kuping gajah, ya. Ayo pegang kamu, dipeganglah kupingnya, dipegang kuping gajah itu, kembali ke tempat. Nah sekarang kamu dipensikan itu gajahnya. Apa itu gajah? Gajah itu adalah hewan yang lemes-lemes seperti. Hewan yang lemes-lemes sekarang yang dipegang adalah itunya, yang dipegang adalah telinganya. Nah, gambarannya seperti itulah karakter daripada manusia. Kalau dia tidak kembali kepada yang bersifat berlaku secara umum, terhadap mengartikan sesuatu, maka dia akan berpegang terhadap penemuannya sendiri sesuai dengan karakternya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bal man taglabuhu syahwatul batni law khuyira bainal harisati wal halwa wa bainal fi'lil jamilin ayyuhiru bihi ada wa yukrihu bihi asdiqa la athara al harisata wal halwa wa hadha kulluhu li faqdil makna, dan ini semuanya adalah karena kehilangan makna alladhi biwujudihi, yang adalah dengan keberadaannya, yasiru aljahu mahbuban, sehingga jadilah yang namanya jah, ada namanya dalam bahasa hubul jah, yaitulah cinta kepada jabatan, itu merupakan sesuatu yang dicintai. Ketika dia sangat cinta kepada jah itu, lalu dia tinggalkan oleh jahnya, maka dia akan sangat merasa tersiksa, merasa hina, karena kadang-kadang yang dipikirkan adalah bagaimana dia di saat dia mempunyai jah itu menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang didengar, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang disegani. Qala wa wujudul makna alladhi biwujudihi yusiru ta'amali yusiru tama'al ladhiza. Nah, sesuai dengan irah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Mudah-mudahan tidak keliru pemahaman kita terhadap apa yang ditulis oleh beliau, seorang imam besar yang menjadi imam sufi, yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, sehingga kita benar-benar masuk dalam kategorinya, walaupun kita ada yang lebih besar, lebih tua umurnya daripada beliau. Mudah-mudahan walaupun begitu kita merupakan bagian daripada murid beliau lewat kitabnya, walaupun tidak langsung wajah. Tadi mari kita berhadiah Fatihah buat kedua orang tua kita, guru-guru